Tuhan Yesus berkati kita ya. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ini ada sesuatu berkat yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami semuanya masih ada kesempatan untuk bisa belajar firman Engkau, dengar firman Engkau, urapi hamba Engkau yang tidak layak Tuhan. Biarlah firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini saya tidak sengaja untuk baca firman Tuhan dan seru banget ya. Dan di mana apa yang terjadi adalah di Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, sering sekali kita lihat bahwa tokoh-tokoh yang di Alkitab itu luar biasa ya. Abraham luar biasa, ya Ishak luar biasa, Musa luar biasa, Yusuf luar biasa. Tetapi di dalam keluarbiasaan mereka masih terdapat kedagingan dan yang aneh-aneh. Ya, contohnya inilah contohnya. Israel lebih mencintai, mengasihi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Mulailah anak-anak yang lain itu benci pada ayahnya, tidak suka dengan adiknya. Nah, inilah pelajaran yang harus kita belajar. Janganlah kita jadi orang tua yang mengasihi anak ini dan tidak sayang yang lain. Jangan kita mengasihi anak yang lebih pintar, yang bodoh kita tiap kali marahin dia. Nah, ini tidak benar. Saudara sekalian, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena ini akan menjadi anak-anak yang lain itu benci sama anak yang disayangin. Saya pernah lihat ya, ada satu mertua. Dia ada 3 anak menantu ya, laki-lakinya 3, yang besar, yang kedua, yang ketiga. Nah, yang pertama ini dia itu dari keluarga yang biasa-biasa, tidak banyak duit. Tapi menantu perempuan yang kedua itu dari keluarga orang kaya. Mamanya itu, sayang banget sama dia. Nah, ini mama yang hanya sayang mengasihi menantu perempuan yang kaya lain itu tidak benar dan tidak boleh begitu. Dan saudara sekalian, untuk menantu pertama dan ketiga yang biasa-biasa, dia sering menghina, jelekin, dan membanggakan menantu yang kedua. Dan keluarga itu jadi gak harmonis. Kakak-kakak dan adik itu tidak cocok, ribut. Ini contoh yang nyata. Rupanya di Kejadian sudah terjadi di keluarga Israel. Karena Israel lebih mengasihi Yusuf. Dan kakak-kakak Yusuf itu kesal dan benci sama dia. Nah, inilah yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita jaga, kita minta Tuhan tolong kita. Seandainya kita sayang anak kita ini, jangan juga kita tidak sayang kepada yang lain. Biarlah sama-sama kita sayang anak-anak kita, semuanya kita sayang. Kita cinta mengasihi mereka dengan rata. Jangan kita lihat, dia pintar, dia kaya, kita sayang sama dia. Yang bodoh tidak. Nah, saudara sekalian, saya mau cerita. 25 tahun kemudian, menantu yang pertama itu tiba-tiba usaha dan maju dan lebih kaya daripada menantu yang kedua. Mertuanya diam dan tidak lagi marah-marah. Nah, inilah orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka punya sifat, karakter jelek sekali. Jangan kita belajar. Ya, ini Israel adalah contoh buat kita lihat, dan marilah kita juga belajar. Jangan kita mengukur dan sayang ini, benci itu, lebih sayang A daripada B. Semua adalah anak kita, semua adalah menantu kita. Mari kita sayang mereka seperti kita sayang mengasihi mereka, seperti mengasihi anak kita sendiri. May the Lord bless you. Kita belajar. Kalau kita lebih sayang anak kita yang ketiga, mari kita berdoa, Tuhan,
Berikanlah aku hati juga sayang kepada anak pertama dan kedua. Kalau kita sayang ke mama kita lebih daripada papa, tolong kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku supaya aku juga mengasihi papa saya yang galak itu, yang saya tidak suka Tuhan. Sampaikan ke Tuhan. Biar Tuhan memberikan kekuatan untuk saudara bisa mengasihi ayahnya. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan pasti kasih kita kekuatan. Kalau kita rendah hati minta pertolongan dari Tuhan, Dia pasti buka jalan. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia adalah Tuhan yang adil, dan Dia adalah Tuhan yang memberikan kita kekuatan melakukan perintah Dia. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk mengasihi ayah kita yang galak, yang kadang-kadang boceng nih kalau kita bilang. Saya sering dengar anak-anak muda mengatakan, kok nggak tahu sih papa gue, aduh pusing gue, cerewet setengah mati. Saudara sekalian, marilah kita bertobat, kita berubah. Sebaik apa kita mau menghakimin orang lain. Kita tidak ada bedanya. Semuanya kita manusia lemah, ada kelemahan, ada kejelekan kita. Hanya Tuhan yang sempurna. Marilah kita saling memaafkan, mengampunin. Hidup kita akan sungguh diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan contoh yang luar biasa di firman Engkau. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang ngerti bagaimana mengasihi semua orang. Tidak ada bedanya Tuhan, untuk mencintai orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita. Biar kita rata untuk mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.